Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Follow-follow video kali ini tak buat khusus karena cukup banyak follow-follow yang request tentang kenyataan ataupun apa yang sebenarnya terjadi di kejadian kota Milyang mungkin setelah lihat short film yang Georgia itu. Jadi bakal tak jelaskan dan kejadian kali ini bisa disimpulkan dengan 3 angka 44, 1, dan 0. 44 pelaku, 1 korban, dan 0 rasa bersalah. Terus kita mulai. Kejadian kali ini berawal mula di bulan Juni tahun 2003. Di kota Ulsan itu ada satu anak perempuan dan kita sebut saja si A. Si A ini adalah perempuan kelahiran tahun 1989 dan pada tahun itu dia berusia 14 tahun alias masih siswi SMP. Dan pada waktu itu internet juga sudah lumayan tersebar di Korea. Si A ini mulai internetan dan mencari teman di dunia maya. Setelah nyari-nyari, chatting-chatting, dia akhirnya bertemu dengan satu teman baru. Nah, teman baru ini kita sebut si B. Dia ini merupakan anak laki-laki kelahiran tahun 1986 alias 3 tahun lebih tua daripada si A dan tinggal di kota Milyang. Dan karena dia ini 3 tahun lebih tua, waktu itu dia ini merupakan seorang siswa SMA. Awalnya si A dan si B ini mereka chattingan dan setelah itu ini berkelanjutan. Besoknya chatting lagi, lusanya chatting lagi, 3 hari lagi chatting lagi. Ya paling tidak terus chattingan secara rutin. Dan sekitar 6 bulan setelah itu, di bulan Januari tahun 2004, si B ini bilang ke si A, kita ini kayaknya udah deket di chattingan loh, tapi kayaknya nggak pernah ketemu. Yuk kita ketemuan yuk, masa nggak pingin tatap muka langsung sih? Yuk ketemuan, kamu ke Milyang deh, aku ajakin jalan-jalan daerah Milyang sini. Kamu kan anak Ulsan, oke? Akhirnya si A memutuskan untuk pergi ke Milyang bertemu. Sesampainya di Milyang, si A dan si B ini ketemu dan mereka pertamanya kayak awkward. Tiba-tiba si B ini mengeluarkan kayak satu benda, satu barang agak panjang gini. Nah, ini merupakan sebuah barang yang terbuat dari besi. Nah, barang ini langsung digunakan untuk menghantam kepala si A. Jadi bisa dibilang ini pipa besi yang panjang dan ini dihantamkan di kepalanya si A. Jeprak! Si A yang sedikit oleng dan juga hampir pingsan, ini langsung diseret ke sebuah penginapan yang ada di daerah kota Milyang. Pasti follow sedikit kaget dan ini cukup berbeda dengan yang si A bayangkan juga. Dan di situ si B bersama teman-temannya memperkosa si A. Dan pada waktu itu ada 11 orang plus si B, jadi 12 orang memperkosa si A. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut kedalaman cerita ini, kita perlu cari tahu siapa si B ini. Si B ini merupakan salah satu anggota dari sebuah geng, mungkin lebih cocoknya kita sebut geng, yang disebut Milyang Yonhap. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya asosiasi Milyang. Nah, ini merupakan nama geng, jadi bilang aja ini geng asosiasi Milyang, sebenarnya geng. Dan anak-anak di kelompok ini, mereka ini memiliki rutinitas seperti memukul orang, merampas harta orang. Ya, kayak gini nih rutinitas mereka. Dan si B merupakan salah satu anggota dari geng ini. Mungkin di atas geng lebih cocok disebut sebagai kelompok penjahat. Sekarang kita lanjut lagi ke kejadian ini. Dan saat si A ini diperkosa oleh 12 setan ini, mereka ini nggak cuma memperkosa seperti yang kita bayangkan. Di saat satu yang memperkosa, teman-teman yang lain ini merekam kejadian ini menggunakan kamera ataupun HP yang mereka miliki. Dan setelah mereka selesai, mereka tunjukkan videonya ke si A. Kalau kamu lapor, nggak apa-apa sih, cuman video ini nanti tak upload di internet. Gimana? Mau nggak? Dengan satu ancaman ini, akhirnya si A itu tidak bisa menolak paksaan mereka untuk pergi ke banyak tempat lain. Ada kalanya si A ini dibawa ke penginapan, ada kalanya si A ini dibawa ke taman bermain, ada kalanya di lapangan tenis. Mereka ini udah tidak pandang bulu. Dan bahkan selama proses ini, jumlah laki-lakinya pun terus bertambah hingga menjadi 44. Dan ada kalanya si A ini dikasih minuman keras, dikasih obat, dan juga diperkosa. Jadi udah nggak ada aturannya ini. Dan yang lebih menyeramkan lagi, tindakan mereka pun semakin menjadi-jadi.
Pertamanya mereka cuma memperkosa, lama-lama mereka ini juga melakukan penyiksaan seksual. Mereka bawa alat apa, coba diginikan ke cewek, reaksinya gimana, oh dia sakit atau gimana. Dan mereka menikmati proses ini dan direkam dan diancam terus. Dan tidak berhenti di sini. Anak-anak ini, bukan anak-anak, nggak pantas, setan-setan ini, mereka merasa, oh si A ini ternyata nggak ngelawan kita. Mereka ini semakin menjadi-jadi lagi. Adiknya dan kakak ipar dari si A, perempuan juga, itu dipanggil, disuruh datang ke Miriam. Untungnya mereka tidak diperkosa, tapi mereka juga dipukul dan bahkan dirampas uang mereka. Pokoknya barang-barang berharganya dicuri. Anak pelajar loh, punya apa coba? Dan itu dirampas. Kejadian ini berlanjut begitu lama, sebenarnya sekitar 1 tahun. Dan mungkin nggak cuman aku, Pol-Pol juga pengen tahu kenapa kok dia ini nggak meminta tolong, entah itu ke orang tua ataupun orang sekitar. Dan masalahnya, orang tuanya sendiri juga memiliki permasalahan. Papa dari si A ini adalah seorang alkoholik, alias seseorang yang sudah kecanduan alkohol, dan diakibatkan itu mamanya ini udah melarikan diri dari rumah ini. Jadi istrinya ini udah nggak tahan, akhirnya kabur. Anak sama papanya ini ditinggal di situ. Dan ketika si A mengalami kejadian-kejadian seperti ini, dia mau bilang ke papanya. Papanya setiap kali dilihat mesti mabuk. Lihat anaknya, apa kamu lihat-lihat? Ada apa nggak? Belikan minuman sini. Sehingga dia sendiri nggak tahu dia harus minta tolong kemana. Pol-Pol bayangkan, selama 1 tahun, nggak cuma diperkosa, dipukuli, penyiksaan seksual, hal ini terus berlanjut. Uang juga dia. Karena si A nggak tahan, akhirnya dia siapkan obat tidur sebanyak 20 pil dan dia telan. Tapi 2 hari setelah itu, tepatnya 2 hari setelah itu, si A ini terbangun di rumah sakit. Tim UGD ini menyadari bahwa si A ini terlihat dia ini bukan seseorang yang cuman pengen bunuh diri, tapi terlihat adanya tanda-tanda penyiksaan, termasuk juga penyiksaan seksual. Dokter yang mengetahui hal ini langsung melaporkan kepada tantenya si A. Untungnya tidak ke papanya, ke tantenya si A. Dan berkat bantuan dokter ini, akhirnya tante dari si A bersama si A memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Dan saat tante dan si A ini melaporkan ke polisi, mereka itu meminta 2 hal ke kepolisian. Please, jangan sampai informasi ataupun data pribadinya bocor. Jangan sampai orang-orang tahu kalau anak ini adalah korban dari kekerasan. Jadi diinvestigasi, tapi nggak perlu dibarbar di media. Oke, kita lagi memeriksa anak dari RT 3 yang kemarin diperkosa. Jangan kayak gitu. Diinvestigasi yang diam-diam saja. Kedua, si A sudah menderita cukup banyak. Pak polisi, mohon maaf, tapi mohon siapkan polwan saja, yang ditugaskan polisi wanita saja, yang perempuan saja, biar saat si A menjelaskan, dia itu paling tidak merasa lebih nyaman dibandingkan menjelaskan kepada polisi laki-laki, apalagi dia ini masih di bawah umur. Si A dan tantenya itu udah minta 2 hal ini aja yang dijaga. Namun waktu itu polisi sangatlah tidak profesional dan informasi pribadinya ini tersebar. Dan yang terjadi apa? Cowok-cowok yang dituduh ini nggak terima, dan bahkan orang tuanya yang datang ke si A malah diancam. Kamu ya yang ini nuntut anak saya. Kamu lapor polisi. Ayo kita tanding siapa yang menang di sidang nanti. Berani-beraninya kamu lapor kita ke polisi. Emang kamu kira kamu anak bersih? Malah digitukan sama keluarga terdakwa. Dan bahkan catatan kedua yaitu keluarganya ini kan minta yang ditugaskan polwan. Itu pun tidak dituruti. Sehingga si A kadang harus menjelaskan situasinya kepada polisi laki-laki. Dan udah gitu, saking tidak profesionalnya ini polisi, ada waktu di mana korban, polisi, dan terdakwa itu di satu ruangan dan dihadapkan. Bayangkan satu orang perempuan yang habis mengalami kejadian pahit seperti ini, dia didudukkan bersama polisi, laki-lakinya itu dijajarkan semua di depan, ditanyai, cowok yang itu bener nggak yang jahatin kamu? Si A yang sudah mengalami banyak kejadian pahit itu harus menjelaskan situasi ini yang menyedihkan dan juga memalukan ini di depan polisi laki-laki dan juga
cowok-cowoknya ini berdiri di depan itu, dan kadangkala polisinya ini tanya, kalau yang nomor 1 sama nomor 3 ini dia masukkan enggak? Atau dia cuma ngikut? Oh, enggak masukkan dia. Berarti diantara di sini yang masukkan itu cuman yang kedua sama keempat. Kayak ditanyai hal-hal yang tidak pantas ini kepada korban. Dalam kondisi terdakwa ini juga ada di situ. Korban udah sakit secara fisik dan juga mental, udah gitu diserang sama keluarga-keluarga terdakwa. Polisi pun tidak profesional dalam menyelesaikan kasus ini. Tapi kejadian ini untungnya tersebar di media dan juga kepada netizen, sehingga masyarakat tuh demo. Polisi, kamu itu nggak becus, ganti. Dan akhirnya polisi ini disuruh lepas tangan dan jaksa yang turun untuk langsung menginvestigasi kasus ini. Nah, setelah jaksa yang turun, tentu si A ini memiliki harapan baru, berharap pemeriksaannya lebih cepat dan lebih tegas, plus lebih profesional. Dan di hari pertama saat si A bertemu dengan jaksa yang bertugas, si jaksa itu bilang kayak gini. Jujur kamu sama adik sama kakak ipar kamu ini kan sudah janjian kan untuk mau menjatuhkan cowok-cowok ini kan? Ya kan, ngaku aja. Cewek kelakuannya mungkin yang nggak benar, makanya kejadian kayak gitu. Kalau saya jadi kamu malu, saya nggak mau ke Kota Miliang. Tapi kamu ya masih seliweran dekatnya Kota Miliang. Ternyata jaksa tidak jauh berbeda dengan polisi. Dan karena si A ini udah tidak kuat, akhirnya mau tidak mau dengan bantuan dari tantenya juga, si A ini pindah ke kota Seoul dengan harapan dia bisa diobati secara medis lebih baik lagi, dan juga kedua dia bisa mengubah lingkungannya sehingga bisa memulai sebuah start yang baru dalam hidupnya. Ini sangat tidak masuk akal sebenarnya. Bayangkan ada seseorang tinggal di kampung terus rumahnya dirampok. Nah, setelah dirampok, yang disuruh keluar dari kampung ini bukan perampoknya tapi yang dirampok. Nah, pokoknya si A ini udah pindah ke Seoul dan udah memulai kehidupan barunya di Seoul. Tapi keluarga terdakwa itu nggak membiarkan si A seperti ini aja. Orang tuanya itu datang lagi ke sekolah barunya si A. Dan di situ mereka ini bikin onar yang membuat nama baik si A ini tercoreng di depan orang-orang yang baru ini. Oh, pelacur, kamu lari ke sini, dasar kamu. Lari ke sini pelacurnya. Ini loh. Iya ini. Dan bahkan ada orang tua yang bilang, kamu sudah ngerusak hidup anak saya, kok enak mau hidup bahagia di sini? Loh, nggak bisa kamu. Ini loh, merusak masa depan anak saya. Kalian juga yang di sini hati-hati. Dengarkan ini, bahaya ini. Apa yang terjadi? Si A makin depresi. Lebih buruknya lagi, sekolah si A, mereka pun membalikkan punggung. Mereka bilang, kita paham sih, seharusnya kita tetap menerima si A sebagai pelajar. Tapi kalau kayak gini situasinya, kayaknya nggak cuma sekolah kita ya, sekolah yang lain juga nggak bisa menerima deh. Jadi maaf ya, kita nggak bisa menerima kamu sebagai pelajar lagi. Si A akhirnya tidak bisa menuntut ilmu hingga SMA diakibatkan orang tua itu. Dan setelah sekian lama, akhirnya papanya si A ini muncul. Mungkin yang kita harapkan papanya si A ini tobat dari alkohol, akhirnya dia ini udah mulai sadar. Istilahnya kalau di Avengers Infinity War datang bawa Stormbreaker terus menghantam semua orang-orang saat ini. Enggak, sama sekali tidak seperti itu. Papanya ini mendatangi orang tua terdakwa dan bilang, saya ini papanya, mau damai nggak apa-apa sama saya aja. Kasih uang ke saya damaikan, oke? Kasih uang ke saya. Habis itu ke putrinya bilang, nah ini udah damai, udah kamu nggak ada untungnya malah dibilang gitu, udah kamu damai sama mereka, udah nggak apa-apa, kamu udah nggak apa-apa, uangnya nanti papa yang terima, oke? Damai sama ini, kamu tuliskan satu surat kepada hakim, anak ini, karena mereka udah ngasih uang, kamu harus nuliskan kepada hakim, mohon ringankan beban mereka ini orang yang baik, mungkin kesalahan mereka ini hanyalah sebuah kesalahan yang tidak sengaja gitu, tuliskan. Papa si A datang bukan untuk menolong si A, melainkan datang untuk mencari uang dan bertingkah selayaknya dia ini memiliki hak untuk memaafkan mereka atas nama putrinya. Padahal putrinya itu masih belum terobati. Meskipun papanya ini nggak berhasil damai dengan semuanya, papanya ini berhasil mendapatkan uang 50 juta won. Dan uangnya ini dirampas lagi sama saudara-saudaranya si A-nya lagi.
Si A ini udah damai dengan beberapa orang, tapi nggak punya uang untuk biaya medis. Setelah ini baru si mamanya dengar kabar tentang si A dan mamanya ini datang untuk mendampingi si A. Di saat semua orang membalikkan punggung, mamanya ini datang dan memeluk kembali si A. Terus investigasi dari polisinya gimana? Kepolisian Ulsan itu memanggil 44 anak laki-laki yang diduga terhubung dengan kejahatan ini. 20 di antara 44 itu dipanggil ke LPKA. Dan cuma 4 dari mereka yang dipenjara 1 tahun, sedangkan 16 lainnya mereka ini cuma mendapatkan kayak bimbingan dan juga diwajibkan untuk melakukan kerja sukarela. 14 terdakwa yang lain karena udah damai tidak bisa dihukum. Apalagi pada waktu itu pemerkosaan ataupun kejahatan seksual ini merupakan kejahatan yang cuma bisa diproses ketika korban melapor. Kalau kayak sekarang nih ya, misalkan ada orang dia melakukan pemerkosaan kepada anak di bawah usia. Habis gitu, misalnya orangnya ini damai sama anaknya, dikasih uang 2M. Terus korbannya ini bilang, oh kita udah damai, itu tetap nggak bisa karena dipandang dia sudah melakukan kejahatan ataupun kriminal. Tapi pada waktu itu, kalau udah damai, dosanya ini tidak bisa dipertanyakan lagi. Sehingga karena papanya udah mendamaikan, 14 orang itu bebas dan 10 sisanya ini diperiksa lebih lanjut dan cuma 3 yang masuk penjara. 7 sisanya bebas. Dan saat hakim memberikan hukuman pun, hakim bilang kayak gini. Kelakuan anak-anak ini memanglah buruk, tetapi ini merupakan kesalahan pertama dan mereka ini masih remaja. Sehingga hukuman yang kita turunkan ini sudah dipertimbangkan. Alias hukumannya ini diringankan hanya dengan alasan mereka ini remaja dan ini merupakan kejahatan pertama. Gilanya, kalau kita lihat kejadian kali ini, tidak ada satu orang yang datang ke korban dan meminta maaf dan menerima pengampunan dari korbannya langsung. Tapi cukup banyak pihak yang muncul dan memaafkan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap si A tanpa seizin si A. Bayangkan kalau misalnya ada 10 teman minjem duit, terus kita belum terima. Tiba-tiba ada teman satu lain yang datang bilang, 10 teman yang minjem uang dari Hansol, tak diskon 50% aja, hari ini lunas. Padahal akunya nggak punya keinginan seperti itu. Jengkel nggak bayangkan? Kejadian ini sendiri udah difilmkan dan menurutku film yang paling detail itu adalah film Han Gongju. Dan mungkin di antara bapak-bapak yang udah nonton drama Signal, karena merupakan salah satu drama yang paling aku suka dan juga sudah sering tak rekomendasikan, bapak-bapak pasti ngerti, oh kejadian ini itu yang mana. Karena di situ ada kan satu papa yang alkoholik, terus anaknya diperkosa rame-rame. Aku tadi belum bilang, yang lebih gila lagi, 44 setan yang tadi diperiksa ini, mereka ini dibebaskan tanpa catatan kriminal ataupun rekor kriminal. Alias, sekarang ini mereka berkeliaran di Korea seperti halnya orang biasa. Dan ada satu kejadian yang cukup viral berhubungan dengan kasus ini, yaitu ada satu anak perempuan yang dekat sama anak-anak asosiasi Miliang, dan dia ini anak perempuan, oke? Dia ini adalah anak perempuan yang membela 44 anak ini. Dia bilang, iya si A itu kan yang anaknya yang aneh itu tuh, ya dialah ya kapok sendiri. Nah kalian nggak masuk penjara kan tuh untung kayak gitu. Nah ada satu anak perempuan yang kayak gitu, dan dia itu berhasil menjadi polwan di Korea. Tapi beberapa masyarakat dan netizen jadi tahu kalau ada satu orang seperti ini berhasil menjadi polwan dan ini menjadi ramai. Dan yang dia lakukan cuman posting artikel permintaan maaf. Dengan ini saya meminta maaf atas kelakuan saya yang tidak dewasa di masa kecil saya. Mohon maaf. Dan diperkirakan hingga saat ini orang itu masih bertugas sebagai penegak hukum. Dan aku cuma membayangkan betapa indahnya dunia ini kalau misalnya semua polisi mereka itu memiliki mindset, aku nggak punya uang, tapi aku punya harga diri sebagai polisi, menegakkan hukum, keadilan buat semua orang, tidak pandang bulu orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu pintar, orang itu bodoh. Oke Bapak, jadi kejadian Miriam itu kayak gitu. Jujur info tentang kejadian kali ini itu nggak sebanyak kasus-kasus yang lain. Nggak tahu entah kenapa, mungkin karena polisi investigasinya kurang baik atau gimana di tahap awal. Sehingga aku sendiri juga merasa kayak
sayang banget tidak terlalu detail, tapi itu info yang bisa tak bagikan. Terima kasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.